Oke. Bapak Ibu, sebelum dimulai untuk seminar hari ini, izin saya akan sampaikan CV atau kurikulum vitae beliau, Dr. Era Catur Prastia. Beliau adalah dokter untuk spesialis jiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Banyak sekali mengikuti kegiatan kegiatan mulai dari seminar dan sebagainya. Selain beliau sebagai dokter, beliau sebagai dosen pengajar di UM Surabaya untuk spesialis jiwa. Saya pikir cukup untuk sekilas perkenalan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul siang. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Era Catur untuk menyampaikan paparan pada siang hari ini. Monggo dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Sehat ya? Sehat fisik, sehat jiwa insya Allah. Insya Allah ya. Baik, bapak-bapak ibu sekalian, sebelum saya akan menyampaikan tentang tantangan dan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa di tempat kerja melalui upaya K3 yang selama ini sudah sehari-hari kita lakukan, kita refreshing dulu, kita melakukan namanya butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Ya. Ada di sini yang jomblo? Banyak ya. Oke, sekarang kita butterfly hug. Menurut penelitian, ternyata lebih dari, kalau dilihat sekarang ya, remaja di Indonesia itu angka gangguan kesehatan jiwanya meningkat drastis apalagi pasca pandemi. Kemudian orang yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja juga angka gangguan kesehatan jiwanya juga meningkat. Ya, di tempat kerja biasanya yang paling banyak terkait dengan katanya tempat kerja yang toksik gitu ya. Nah, atasan yang enggak memahami sekaligus teman sesama kerja yang juga tidak memahami juga. Nggak memahami kerjanya, nggak memahami bagaimana seharusnya yang dilakukan, akhirnya itu jadi blunder. Apalagi kabarnya generasi Z yang sekarang jadi bekerja di tingkatan paling dasar awal-awal, rata-rata mereka punya pola kepribadian yang bisa dibilang kalau sekarang menurut banyak penelitian namanya borderline personality atau kepribadiannya kepribadian ambang. Nggak perfeksionis, nggak narsis, tapi semuanya diambil alih. Ya narsis, ya perfeksionis, ya paranoid, campur jadi satu. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor, kapan-kapan kita ngobrolin. Tapi pada siang hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita di tempat kerja bisa memastikan teman kita tidak kemudian beliau akhirnya putus kerja karena tiba-tiba harus terdiagnosa depresi berat. Kita berharap kita tidak punya teman kerja yang dia merasa bahwa dirinya sendirian, ya, dia atasan tapi kemudian bawahannya punya grup yang nggak ada nomornya dia. Ya, setiap dia melakukan kebijakan semua ngomongin di grupnya, ya. Akhirnya ada dua matahari dalam satu organisasi. Ya, kita berharap tidak ada satupun teman kita yang kemudian dia harus kemudian dia mendengar bisikan-bisikan, ya, gejala psikotik yang kemudian mengejar, gejala psikotik yang kemudian menuduh, ya, karena suasana kerja yang tidak nyaman. Kita juga tidak berharap atasan kita tiba-tiba dia cuci tangan terus menerus, ngecek barang-barang terus menerus. Karena ada gangguan OCD karena kecemasannya. Atau kita juga nggak berharap tiba-tiba mungkin karyawan kita bolak-balik izin gara-gara sakit lambung. Ya, asam lambung saya Pak naik ya. Padahal ketika ke penyakit dalam terus-menerus diobati nggak kunjung pulih. Padahal basic gangguan asam lambungnya adalah GERD anxiety karena anxiety-nya. Oleh karena itu siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang gak hanya sehat secara fisik, tapi sehat juga secara mental.
Tadi gimana yel-yelnya? Oke. Tadi salam K3 ya. Salam K3. Salam. Oke, yes. Oke, baik. Bapak-bapak, kita sekarang latihan butterfly hug. Caranya, jadi menurut penelitian, sentuhan yang kita berikan itu bisa merilis oksitosin. Oksitosin itu zat yang sebenarnya kalau pas istri kita melahirkan itu digunakan supaya bisa kontraksi dengan baik. Ya, tapi oksitosin dalam dosis yang kecil itu membuat seseorang merasa dirinya dicintai. Merasa bahwa dirinya cukup. Karena Bu, Pak, orang-orang Asia 80% itu merasa bahwa dirinya itu kurang. Bahwa dirinya itu insecure. Kenapa? Karena rata-rata dibesarkan oleh parent atau orang tua yang disebut sebagai tiger parent. Mama-mama macan. Ya, jadi selalu dirinya kurang, salah. Seringkali diberitahu, dikritik sehingga selalu merasa bahwa waduh salah aku, salah, gagal dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini dia akan terus-menerus melihat bahwa ada kesalahan dalam dirinya. Dan yang paling sering perasaan yang muncul adalah bahwa dirinya di-reject, ditolak dan diabaikan. Nah, butterfly hug berfungsi agar kita pelan-pelan bisa merasakan bahwa sebenarnya setiap kita ini dicintai. Caranya begini, angkat yang punya tangan kanan, diangkat tangan kanannya. Oke, yang masih punya tangan kanan ya. Oke, sekarang tangan kanannya ditaruh di pundak kiri. Oke, diremas-remas sedikit. Oke, pelan. Oke. Sekarang tangan kirinya diangkat, taruh di pundak kanan. Oke, dua-duanya Pak. Oke, diremas-remas. Oke. Nah, ini dasar butterfly hug. Sekarang kita nafas ya. Nafasnya tetap butterfly hug-nya ditaruh di pundak. Oke, kita nafasnya sekarang nafasnya namanya square breathing atau nafas persegi. Caranya Oke, tarik nafas. Oke, pas tarik nafas perutnya digendutkan. Oke, tahan, tiup. Tahan, tarik nafas, perut gendut, tahan, tiup. Tahan, tarik nafas, tahan, tiup. Remas-remas lagi. Oke, baik. Applause untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, next. Kenapa sih kok orang yang bekerja itu juga punya resiko untuk mengalami gangguan jiwa? Sebenarnya bukan sebuah diagnosa gangguan jiwa, depresi, skizofrenia atau yang lainnya. Tapi yang lebih sering terjadi menurut penelitian yang dinamakan sebagai burnout. Ya, burnout. Apa itu burnout? Burnout itu bukan depresi, bukan kecapean badannya, ya, bukan juga gangguan jiwa yang tiba-tiba lupa semua, kemudian dengar-dengar suara. Burnout itu terjadi dengan 3 gejala. Yang pertama, detachment emosi. Apa itu? Emosinya itu tiba-tiba nggak bisa dirasakan lagi. Hambar. Ya. Yang dulu kalau pulang ke rumah buka pintu, gimana? Sekarang polos gitu ya. Yang dulu anaknya kalau goleng-goleng, mama, kamu itu ya. Sekarang anak goleng-goleng, ya wis lah. Detachment emotion. Yang kedua terjadi namanya depersonalisasi. Jadi dia ngerasa bahwa dirinya ini sudah bukan dirinya lagi. Ya, depersonalisasi ini banyak gejalanya. Mulai dari penurunan kognisi. Yang dulu itu kok kalau pas masih kuliah ya ngerjakan sesuatu cepet cek. Sekarang kok mulai on ya aku ya. Kok wangel nyambungnya. Ya, terjadi depersonalisasi. Jadi kayak kehilangan jati dirinya. Ya, yang ketiga namanya
ini mulai gejala-gejala awal depresi. Jadi mulai ada namanya loneliness, kesepian, temennya rame, guyon-guyon, "Mbak, sampean wis ndelok ta, Mbak? Isu iki." Dia nggak ada keinginan untuk melihat. Jadi sudah mulai ada gejala-gejala loneliness atau kesepian meskipun di tengah keramaian. Nah, 3 gejala ini paling sering terjadi pada pekerja yang namanya burnout. Kenapa kok terjadi burnout? Apa karena kecapean, Dok? Karena kerjanya kebanyakan atau karena terlalu diforsir dan sebagainya. Menurut para ahli, kenapa sih worker atau pekerja itu mudah sekali mengalami burnout? Dikatakan worker have a stressful life. Karena pekerja itu punya hidup yang stressful. They use themselves, mereka menggunakan dirinya sendiri, badannya, pikirannya, perasaannya sebagai alat kerjanya. Ya, karena mereka menggunakan dirinya sendiri menggunakan sebagai alat kerjanya. Sehingga mudah sekali kemudian ketika awalnya kerjanya kayak luar biasa, ya, semua dihandle. Itu kerja taruh di situ ya, ini. Tapi terus kemudian lama-lama kayak korean itu ya, terbakar dengan sendirinya. Dan akhirnya ini yang dinamakan burnout. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, hilang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak dikerjakan semua. Ya, terjadi namanya burnout. Next. Nah, next aja. Oke, ini yang kita obrolkan sekilas, motivasi, kemudian burnout dan faktor resikonya, apa faktor resiliensi yang bisa kita lakukan, dan 6 langkah implementasi K3 yang bisa kita lakukan. Next. Oke, prinsipnya burnout ini meskipun adalah kondisi individu, tapi penyelesaiannya itu mestinya sistemik. Ya, nggak bisa satu orang per orang dia kemudian memastikan semuanya tidak mengalami burnout. Ya, apalagi orang-orang yang bekerja di hospitalisasi ya, hotel, rumah sakit, itu sangat rentan mengalami burnout. Kenapa? Karena mereka harus punya empati yang terus-menerus digelontorkan selama mereka bekerja. Ya, ada namanya compassionate fatigue, kelelahan memberikan empati. Ya, silakan Pak, silakan, lama-lama hambar. Yang kerja di rumah sakit, yang awalnya kalau ada yang meninggal, dusakno ya, lama-lama sudah, tolong itu yang meninggal tolong diangkat, sudah mulai hambar. Ya, sudah nggak ada rasanya. Oleh karena itu penting sekali kita di K3 itu punya pengelolaan bagaimana agar yang ini awalnya sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan empati tidak menjadikan justru akhirnya mereka jadi kehilangan daya empatinya. Next. Ini ya, call to action. Kita lihat gangguan jiwa di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Kalau Pak Menteri Kesehatan bilang 1 dari 10 mengalami gangguan jiwa, faktanya ya lebih dari 1 dari 8 orang mengalami gangguan jiwa menurut survei terbaru. Bahkan pada gangguan mental emosional, bukan yang gangguan jiwa berat, itu jumlahnya meningkat terus, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Asia Tenggara, Indonesia sekarang juara satunya gangguan mental emosional. Ya. Apalagi kita punya bonus demografi yang nanti 140 juta remaja ya di tahun sekitar 2020 sampai 2030. Ya, prevalensi depresi. Nah, terus bagaimana dengan burnout di berbagai negara? Ternyata Bapak Ibu sekalian, hubungan antara burnout dengan komitmen organisasi itu juga sangat tinggi. Semakin organisasi itu punya komitmen untuk menjaga kesehatan mental karyawannya, maka angka burnout-nya juga semakin turun. Ya, kita bisa lihat di Argentina, kemudian kita lihat ya di Australia, kemudian di mana itu di Prancis ya. Kalau di Prancis kita tahu ya, kalau kita nelpon Sabtu Minggu bisa dituntut ya ke pengadilan ya. Bayangkan ya. Jadi kalau nelponnya Sabtu Minggu waktu hari libur bisa dituntut ke pengadilan. Kemudian
kita bisa lihat ya di Swiss ya, komitmen organisasinya itu juga menyebabkan angka burnout-nya rendah sekali. Next. Nah, sedihnya ternyata meskipun angka burnout-nya pada pekerja itu tinggi, ternyata mereka jarang sekali yang minta pertolongan. Ini ya contohnya, apakah pekerja itu merencanakan untuk menemui ahli terkait dengan depresi atau burnout-nya? 48%. Ya, kurang lebih separuh mengatakan no, tidak. Ya, have not sought professional care in the past. Ya, kemudian ketika ditanya ini dokter ya, dokter yang burnout ditanya apakah dia punya waktu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, dia bilang sometimes 50%, kadang-kadang. Gitu ya. Nah, dikatakan apakah kamu juga mengalami burnout sebelum dan setelah Covid pandemik, yang sebelumnya banyak 70-90% dan setelahnya 21%. Next. Nah, Jakarta ini Lamongan belum ada penelitiannya, ternyata termasuk kota yang paling stres ke-6 di seluruh dunia. Ya. Nah, mungkin nggak tahu ya kalau sekarang ya, ini datanya tahun berapa ini ya. Jadi yang pertama tentu saja yang paling stres itu adalah kota Tokyo, ya. Yang kedua Mumbai, ya, India ya. Ya, kalau kita lihat aja videonya kita juga sudah stres lihatnya ya. Oke. Saya dulu pernah pas ada refugee, pengungsi di Bangladesh, pernah datang ke sana yang ke India, ya memang luar biasa ya. Bahkan di meja makan hotel gini kita makannya kececeran semua ya. Jadi memang ngelihatnya aja sudah stres gitu ya. Baik, next. Oke. Nah, burnout pada perusahaan itu paling tinggi justru terjadi pada pekerja senior. Ya, atau junior sekali. Kalau tengah-tengah jarang ngalami burnout. Di situ kita lihat yang kerja lebih dari 10 tahun angkanya 9,1%. Apa yang menyebabkan? Paling tinggi kecapean. Yang kedua adalah burnout. Ya, apalagi kalau sekarang ada digitalisasi. Ya, kebetulan yang sering datang ke tempat saya biasanya terkait dengan burnout itu biasanya misalnya kepala sekolah ya, sekarang semua hal pakai komputer. Aduh, saya nggak bisa dok, stres, nggak bisa tidur dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian sertifikasi guru-guru ya, wah ini ya, nah ini juga menyebabkan. Terus kemudian datangnya pekerja-pekerja baru yang kayaknya wangel ya. Kalau dulu pekerja-pekerja itu rata-rata mereka maunya cuma di satu tempat, aman bekerja. Tapi kalau sekarang anak-anak Gen Z biasanya mereka cari tempat kerja yang nyaman gitu ya. Pindah-pindah. Hampir semua, saya nggak masukkan datanya, hampir 80% Gen Z itu mereka tidak ada yang mau bekerja di satu tempat yang